Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya teman Salde Lukman Laia, NPM 19110257. Jadi saya merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Medan dengan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jadi teman-teman, di video kali ini yaitu untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah sistem operasi yang diasuh oleh dosen saya, Pak Abdul Sani Sembiring, MKOM. Jadi di video kali ini yaitu untuk mempresentasikannya dengan judul manajemen proses. Jadi teman-teman langsung aja ke materinya untuk proses. Di sini proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Proses berisi instruksi dan data program kantor dan semua register pemproses. Dan start berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengiriman, dan variabel-variabel lokal. Jadi proses itu saudara kita bisa simpulkan di sini, berarti sebuah proses adalah ketika program yang sedang dieksekusi atau sebuah data sedang dieksekusi, maka sebuah data tersebut dikatakan sebuah proses dalam sistem operasi. Berikut istilah yang berkaitan dengan proses. Ada 3 yaitu multi-programming, multi-processing, dan distribute processing. Langsung ke pertama yaitu multitasking. Di sini pengertiannya adalah manajemen banyak proses pada satu pemrosesan. Setelah digunakan untuk konsep lain yaitu komputer dengan banyak pemproses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemproses melakukan pemrosesan secara independen. Multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer, banyak pemrosesan di dalamnya. Dulunya sistem ini hanyalah terdapat di sistem besar, mainframe, dan mini komputer. Saat ini komputer workstation telah dapat dilengkapi multiprosesor, menggunakan komputer semakin maksimal mungkin dengan beberapa CPU, sehingga program dijalankan secara bersama-sama, masing-masing dengan menggunakan prosesornya sendiri. Ketiga itu distributed processing adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi banyaknya sistem komputer yang tersebar dalam kurung terdistribusi. Tren masa datang adalah menuju komputasi terbesar, distributed computing. Gambar keadaan proses. Di sini saudara kita bisa melihat adalah sebuah gambar keadaan proses atau gambar gitu dalam proses gitu. Di situ baru atau new proses sedang dibuat. Running proses bisa dieksekusi karena CPU tidak sedang mengerjakan proses lain. Waiting proses sedang menunggu beberapa event yang sedang terjadi. Ready proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Terminated proses selesai eksekusi. Status proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama itu. Jadi dalam melakukan sebuah proses atau ibaratnya status proses itu ada 3, itu ada running, ada waiting, dan ready. Yang mana running adalah status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting status yang dimiliki pada saat prosesor menunggu saat sebuah event seperti proses. 3 itu ready, status yang dimiliki pada saat prosesor siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Penjadwalan proses ada itu kan konsep dasar penjadwalan CPU menggunakan multiprogramming. Multiprogramming selalu terjadi berjalannya beberapa proses dalam satu waktu. Konsepnya adalah satu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut dalam satu wait, misalnya meminta input atau output atau selesai. Penjadwalan antrian. Ketika proses memasuki sistem, mereka diletakkan dalam antrian job. Antrian ini terdiri dari seluruh proses dalam sistem. Proses yang hidup pada memori utama dan siap menunggu wait untuk mengeksekusi disimpan pada sebuah daftar nama ready. Operasi-operasi pada proses. Berikut yaitu proses dalam sistem dapat dieksekusi secara bersama-sama. Proses tersebut harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Maka sistem operasi harus menyediakan suatu mekanisme untuk pembuatan proses dan terminasi proses, yaitu hubungan antar proses.
Proses dibedakan menjadi satu, yaitu proses independen adalah apabila proses tersebut tidak dapat mengaruh atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijadikan pada sistem. Berarti semua proses yang tidak membagi data ataupun baik sementara atau tetap dengan proses lain. Proses kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan dalam sistem. Komunikasi proses. Jadi teman-teman, di sini komunikasi proses itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang mana itu komunikasi proses itu yang pertama, satu, komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, komunikasi secara sinkronis atau asinkron, buffer romatis atau eksplisit. Baik, satu-satu kita akan bahas, yaitu komunikasi langsung dulu. Di sini komunikasi langsung yaitu setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu satu, send, mengirim sebuah pesan ke proses. Receive, menerima sebuah pesan dari proses. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasa ini memiliki beberapa sifat, yaitu ada 3. Satu, sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan 2 proses. Di antara setiap pesan dari proses tersebut tepat sebuah jaringan. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung di sini yaitu pesan akan dikirimkan pada dan diterima dari melalui mailbox, kotak surat, atau terminal-terminal. 2 proses dapat saling tidak berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai berikut. Sinkronisasi. Buffering. Buffering, baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung. Penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yaitu 1, kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimal 0, maka link tidak dapat mempunyai penggunaan pesan. Dalam kasus ini pengirim harus memblok sampai penerimaan menerima pesan. Kapasitas terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan. Pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. 3, kapasitas tak terbatas, antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah di-blok. Oke teman-teman, mungkin sekian aja yang bisa saya presentasikan di sini tentang manajemen proses. Saya minta maaf jika banyak kekurangan atau tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semuanya.